Saya ingin merespon terhadap pakaian bekas. Memang pakaian bekas ini hadir di Indonesia sudah cukup lama. Kalau dulu di Kementerian Perdagangan di era Kementerian Mari Eka Pangestu sudah keluar tahun 2015 pelarangan pakaian bekas. Sampai terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, sampai juga pada hari ini ada peraturan Permendak di 2022-2023. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah pakaian layak pakai yang dilarang. Kata-kata layak pakai ini apakah benar layak pakai sampai di tangan konsumen apa tidak? Pertama, segi kesehatan, Yang kedua, aspek daripada multiplier terhadap dampak ekspor, import terhadap pertumbuhan produsen tekstil di Indonesia maupun pakaian jahit di Indonesia. Ini yang perlu kita diskusikan, karena ini sudah sebuah diskusi yang panjang di parlemen ini terhadap pakaian bekas dari mulai tahun 2015 yang lalu, hampir kira-kira 10 tahun yang lalu sudah kita diskusikan. Namun pemerintah sampai hari ini masih mengeluarkan beberapa peraturan menterinya yang sesungguhnya kajian itu belum selesai, belum tuntas di antara regulasi dan konsumen. Kenapa ini terjadi? Kalau saya ingat di tahun 80-an itu, Pak, saudara sekalian, dulu konsumen pakaian bekas ketika naik angkot membelinya itu agak gengsi, Pak. Sebab yang hadir di tengah-tengah pedagang bekas itu yang datang naik mobil semua, mobil mewah malahan. Kita yang naik sepeda motor kita lihat antrian mobil mewah membeli thrifting. Artinya apa? Artinya sudah tren pakaian thrifting ini sudah cukup lama. Hari ini berbeda kondisinya. Kenapa? Tadi saya katakan, apakah masih layak pakai? Itu dulu. Dari beberapa unsur tadi. Ini menjadi persoalan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan atau memberikan masukan kepada pemerintah. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan terhadap industri tekstil dan non-tekstil. Ini kan makin lama kita semakin turun. Karena laju import pakaian China itu sangat luar biasa ke Indonesia. Tadi diusulkan bahwa pakaian yang per piece-nya itu di bawah $3 tidak dikenakan pajak. Nah, di bawah $3,5 tidak kena pajak. Sekarang apa yang terjadi? Barang-barang China yang baru itu $2. Harga $2. Bahkan pedagang-pedagang Indonesia yang membeli barang China itu, yang bal-balan itu, yang satu bal hanya sekian, katakan $2.500, $5.000. Isinya sekitar 50 dozen. Artinya apa? Harga rata-rata barang baru itu di bawah $2. Nah, kalau memang thrifting harus di atas $3 dikenakan pajak, itu kan juga tidak adil. Kan gitu. Nah, mungkin sebagian thrifting itu berada posisi ada yang di bawah $1, bahkan $1,5. Nah, ini tentunya sangat sulit rasanya pemerintah mengambil sebuah keputusan. Catatan pimpinan, daerah pemilihan saya itu salah satu kota itu semua adalah pengusaha thrifting. Namanya Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pintu masuk di situ juga sangat luar biasa. Itu satu kota loh. Dan berjuang sejak sudah 10 tahun yang lalu ke DPR ini. Semenjak Menteri
Maria Eka Pangestu waktu itu. Nah ini jadi persoalan bagi Pak Ketua Aliansi kan gitu. Nah harga barang-barang China hari ini sangat luar biasa murahnya, sehingga melebihi murahnya daripada barang thrifting. Katakan kaos oblong saja mereka bisa jual 1.500 per piece baru. Nah ini. Solusi saya pertama Pak, ya, tolong diadakan semacam survei. Ya, apakah ke pasar grosir yang ada di Indonesia nih, pasar Tanah Abang, pasar Klewer di Surabaya, ya, di Jawa Tengah, coba kita, atau di Bandung, terganggu nggak hadirnya thrifting kondisi hari ini terhadap produsen pakaian jadi di Indonesia? Satu, yang kedua, sejauh mana mempengaruhi pasar thrifting itu untuk pakaian jadi yang produksi Indonesia? Dan yang ketiga, survei harga. Kalau di pasar Senen sebagian itu thrifting sudah di blend, ya, ada barang baru, ada barang bekas. Nah itu agak mulai ada kemajuan agar ke depan semua menjadi barang baru. Apakah produksi lokal maupun produksi luar, yang penting baru. Dari segi itu saja. Namun daripada itu, ya, kami menitipkan bahwa bagaimanapun, ya, pelaku-pelaku dunia usaha, ya, yang hari ini sebahagian ada di dunia usaha teks pakaian jadi yang tergolong thrifting, ya, kita tetap akan memperhatikan tersebut, ya. Bagaimana mengkombinasikan terlebih dahulu. Juga Menteri UMKM juga mencanangkan kan gitu. Bagaimana stimulus yang akan diberikan hingga apa? Thrifting ini lambat laun harus berganti pakaian baru. Salah satu pemasok contoh, ya pimpinan, pemasok importir asal, kita bayangkan Ghana, income per kapita mereka hanya $2.900, masih mampu melakukan ekspor thrifting ke Indonesia. Indonesia income per kapitanya 4.500. Masa kita beli barang thrifting? Nah, itu perbandingan. Artinya apa? Martabat bangsa kita juga harus kita jaga. Itu satu hal. Bukan kami mengabaikan pelaku usaha, tidak. Tetapi, ya, sejauh mana kita melokalisir beberapa persoalan ini sehingga pertumbuhan ekonomi tetap jalan. Kami mengerti apa yang terjadi di Bandung, mengerti apa yang terjadi di Surabaya, mengerti apa yang terjadi di Sumatera. Ya. Tetapi bagaimana solusi yang harus kita ambil? Ya, meskipun kita bayar pajak, kita bisa bayangkan nggak? Anda hari ini ada mewakili pedagang, bukan mewakili para importir. Yang untung di sini siapa? Bisa jadi importir, Pak. Mungkin saja di sana, ya, katakan di import 500 kontainer. Bisa jadi yang 250 kontainer itu adalah sampah. Artinya sampah, ya, yang tidak dibeli. Namun setengah lagi dibeli oleh para importir. Tapi di sini di blending semua dijual. Nah itu yang perlu kita waspadai. Kami lihat bahwa dari bal-balan, ya, dari bal-balan yang ada di pakaian bekas tersebut, made in China itu sangat sedikit. Ya, yang banyak made in Euro, Amerika, Afrika, ada juga dari Bangladesh, tapi made in China sangat sedikit. Kenapa? Ya Cina ya sampah ya mereka buang, mereka hanguskan di negeri sendiri. Mereka jual pakaian-pakaian yang mungkin sangat murah dibanding dengan
barang bekas tadi. Itu pemikiran kami. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, ya. Jadi persoalan thrifting pakaian jadi ini memang menjadi persoalan kita dalam mengambil sebuah kesimpulan. Bukan semata-mata pajak. Bukan semata-mata pajak. Nah, tadi kalau kita bandingkan, ya, Anda sanggup membayar $3,5 per piece, dikenakan pajak pertambahan nilai, pajak ekspor, ya,